Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke Pak Men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan lakukan update dan hari ini kita akan update tentang si Sikari Lunatic. Kita akan bongkar untuk reel Sikari Lunatic ini Pak Men. Kalau untuk review eksternal fitur dan spek itu udah ada pada video yang satu ini, kalian cek aja. Dan sekarang kita akan fokus aja ke pembongkaran reel ini Pak Men. Jadi untuk si Sikari Lunatic ini keluaran terbaru dari Sikari. Dan seperti biasa sebelum kita bongkar perdana hari ini kita akan ngopi susu mamen. Mantap. Semalam saya tepar bro. Saya cuma sanggup sampai jam 2 lewat. Jadi ini pagi-pagi kita lanjut lagi untuk bongkar-bongkar reel ini untuk bikin update. Oh ya, teman-teman pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan tipe one piece mamen. Dan untuk knopnya menggunakan tipe round yang keren, cuman sayangnya untuk knopnya ini dia belum bisa dibongkar pasang. Jadi dia masih pakai sistem klem mamen, kemarin udah kita lihat dan ini nggak usah kita bongkar lah. Dan kemudian kita akan bongkar langsung di bagian reelnya. Untuk spool di sini menggunakan bahan metal, pasti bahan metal mamen. Spoolnya dia menggunakan tipe shallow. Dalam pembelian reel ini ada dua spool yang kita dapatkan, ada satu shallow dan ada satu reguler. Sangat lengkap banget mamen. Dan di sini untuk bagian di dalam drag sistemnya ini terdiri dari ada dua dishwasher, satu key washer, dua drag carbon mamen. Dan di sini drag carbon yang digunakan adalah drag carbon standar, ya yang basic lah mamen. Tapi ya mendingan daripada menggunakan bahan felt, ya mendingan drag carbon sih. Dan kemudian untuk ukuran 2000-nya dia untuk dragnya ini di bagian drag carbonnya ini ada 3 lapis mamen. Kalau untuk ukuran 1000 dia cuma ada di 1 lapis. Dan buat teman-teman semua mungkin yang beli reel ini di bagian drag system kasih grease dulu karena masih sangat kosong melompong banget, kering banget untuk grease-nya mamen. Kemudian kita lanjut, oh ya di bagian dishwasher-nya ini dia juga berfungsi sebagai piringan untuk housing clicker pada bagian spoolnya mamen. Kita lanjut lagi, kita akan bongkar di bagian ini untuk drag clickernya. Dia menggunakan tipe advance ini mamen. Clicker wire-nya menggunakan tipe pipih, housingnya bahan seng mamen, dipasang di dasar spool. Nah untuk spoolnya udah disupport dengan satu buah ball bearing support, dan di sini kalau saya hitung untuk ball bearing supportnya ini dia ada di 3,32 mm kali maaf ya linglung saya mamen, di 3,5 mm mamen, 3,5 kali 7 kali 2,5 untuk ukuran ball bearing supportnya. Dan akan langsung kita bongkar. Sepertinya ini kalau kita lihat secara simple kayaknya ini sama aja mamen untuk isiannya dengan si Egimon ya, kayaknya sama aja, dia cuma beda di model aja mamen kayaknya mamen. Nah untuk rotornya ini dia menggunakan bahan karbon grafit juga mamen. Untuk kekakuannya ini udah bagus. Ini udah kaku mamen. Kemudian untuk bell wire-nya di sini dia menggunakan bahan metal. Di bagian bell wire-nya ini dia menggunakan tipe one piece. Nah, ini bagus sih untuk Sikari ini di bagian bell wire-nya saya suka banget karena dia udah menggunakan tipe one piece. Agak jarang sih reel murah menggunakan tipe one piece. Saya kurang tahu kenapa, apakah budgetnya lebih mahal atau gimana, kurang ngerti sih saya mamen. Dan ini untuk line roller dia menggunakan bahan stainless steel. Modelnya masih sama mamen dengan yang kemarin si Egimon. Kemudian ada satu ball bearing support dan di sini akan kita ukur juga menggunakan ukuran 5, 8, 2,5 mamen untuk ball bearing supportnya di bagian line roller. Kemudian kita buka pada ini bagian spring guide. Nah untuk spring guide kemudian dia menggunakan bahan metal loh. Nah pernya menggunakan per keong. Kemudian di bagian bel ini, bel otomatiknya menggunakan bahan maksudnya menggunakan bahan metal mamen. Nah di sini belum ada grease, kalian bisa tambahkan grease di sini mamen untuk bikin kerjanya nanti jadi lebih empuk. Enggak terlalu signifikan tapi akan ada sedikit feel berbedanya kalau kalian kasih grease di bagian situ mamen. Nah ini sama persis dengan si Egimon kemarin dari bagian bodinya. Ini kelihatan sama persis mamen. Tuh. Cuman beda di ini aja ya. Beda di spesifikasi fitur-fitur luar aja, dia dapat double spool.
Tapi oke lah, akan tetap kita bongkar juga momen. Kita cek bagian dalam untuk gearbox reel ini momen. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Oke. Grease-nya lumayan banyak dan menggunakan grease putih di sini momen. Oke. Di bagian ini kemarin saya sampai mental ini, untungnya ketemu, jatuhnya dekat. Hari ini jangan terulangi ya. Nah, oke. One way sistemnya ini terdiri dari beberapa part. Di sini ada 2 buah washer, kemudian ada ball bearing. Ball bearingnya tipe terbuka, ball bearing seater. Oke. Kemudian di sini ada one way, ada pinion gear, ada one way clutch, dan ada 1 ball bearing lagi di bagian bawah. Cuman untuk bagian ball bearing bagian bawah ini kemarin juga udah saya cek momennya. Ini dia nggak presisi dengan dudukan rumah ball bearingnya nanti. Jadi untuk ball bearing pada bagian bawah ini tidak akan 100% berfungsi sebagaimana mestinya dia, yang menjadi poros perputaran dan kekuatan untuk si pinion gearnya. Dia hanya akan berfungsi sebagai spacer aja di sini mamen. Dan untuk fungsi kelancarannya nggak akan terlalu signifikan mamen. Oke, jadi saya akan bongkar-bongkar dulu untuk reel ini mamen. Kita akan cek satu persatu untuk spare part dari Shikari Lunatic ini mamen ya. Pertama-tama pada bagian bodi untuk reel Shikari Lunatic ini berbeda dengan si Egimon kemarin. Kalau Egimon kemarin dia menggunakan bahan nanografit. Saya kurang tahu sih untuk bahan nanografit itu kandungan apa mamen. Dan kalau untuk si Lunatic ini dia menggunakan bahan karbon grafit. Jadi untuk bahan karbon grafit ini ada campuran antara karbon dan juga grafit. Tapi sebagian besar tetap itu menggunakan bahan grafit mamen. Dan di sini untuk tingkat kekakuannya dia udah lebih baik dengan atau daripada si Egimon kemarin. Nah kemudian kita lanjut lagi di bagian main shaft untuk reel ini dia menggunakan bahan metal yang udah di chrome mamen. Dan di sini untuk main shaftnya dia memiliki ukuran di 3,43 dengan panjang itu ada di sekitar 86,5 mm mamen. Kemudian di bagian pinion gear seperti biasa dia menggunakan bahan brass. Untuk pinion gear panjangnya itu ada di 33,70, diameternya 5,96. Kemudian untuk pinion gearnya ini dia disupport dengan 2 buah ball bearing support. Ini yang bagian bawah. Untuk ball bearing supportnya ini menggunakan ball bearing dengan tipe terbuka. Dan akan saya hitung juga ini menggunakan ukuran di 6 kali 14 kali 3. Dan untuk ball bearing support yang ada pada bagian atasnya ini menggunakan ukuran di 6 14 kali 3, kurang lebih sama lah ya mamen ya. Nah lanjut lagi ke bagian one way. Untuk one way nya dia menggunakan one way dengan tipe switch kayak gini. Ada 2 body bisa dibongkar pasang ini mamen. Dan untuk one way nya ini menggunakan ukuran innernya di 10 mm, outer di 16,9, tebal housing 16,8 mamen. Kemudian kita lanjut lagi di bagian drive gear untuk reel ini menggunakan bahan ini mamen. Pada asnya ini stainless steel. Untuk ukurannya dia ada di panjang as 25,7, diameter sebelah kanan 7 mm, diameter sebelah kiri di 7,8 mm. Untuk drive gearnya bahan giginya menggunakan bahan zinc. Untuk ukurannya diameternya 23,94 mm. Untuk tebal bagian giginya ini di 2,17, dan untuk idle gearnya ini diameternya itu ada di sekitar 10,13 mm mamen. Kemudian untuk drive gearnya ini dia disupport oleh 2 buah ball bearing support. Ini untuk yang sebelah kanan ukurannya itu ada di 7 kali 11 kali 3 mamen. Kemudian untuk yang sebelah kiri, nah ini yang sebelah kiri belum saya copotin, dan ukurannya itu ada di 8 14 kali 3,5 mamen. Kemudian kita lanjut lagi di bagian oscillating gearnya. Dia menggunakan bahan zinc juga. Untuk ukurannya itu ada di 17,78, tebalnya 2,3. Dan untuk oscillating gearnya ini dia duduk pada bagian asnya.
tanpa disupport dengan ball bearing dan juga tanpa dikunci dengan skrup, men. Kemudian untuk oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc juga di sini, dan untuk oscillating slidernya ini dia disupport dengan satu buah support shaft di sini, men. Nah, slider shaftnya pada bagian atas nanti jatuhnya ini, men. Kita akan lanjut di bagian ball bearing. Untuk reel ini ball bearingnya itu ada 6 plus 1 shield ball bearing, tapi sepertinya sama aja kayak si Egimon kemarin. Ball bearingnya itu bener ada 6, men. Nah, di sini yang pertama ada pada bagian support spool. Nah, ini menggunakan ball bearing dengan tipe terbuka ini, men, support spoolnya. Kemudian di bagian line roller ada 1. Nah, ini menggunakan ball bearing tertutup, udah 2, men. Kemudian yang ketiga dan keempat itu ada pada bagian pinion gear supportnya. Ini menggunakan ball bearing dengan tipe terbuka. Kemudian di bagian kelima dan keenam ada pada bagian kiri dan kanan drive gearnya. Nah, ini menggunakan tipe tertutup lagi. Jadi untuk spesifikasinya itu shield ball bearing ada 6. Ternyata yang kita temukan di sini adalah shield ball bearingnya itu ada 3, men, dan untuk 3-nya lagi itu menggunakan ball bearing dengan tipe terbuka kayak gini. Untuk tipe terbuka kayak gini sih sebenarnya enggak 100% jelek ya, men. Jadi untuk tipe terbuka kayak gini malah dalam segi perawatan akan lebih baik, karena kita akan bisa ngecek langsung untuk kondisi bola-bola bearing pada bagian dalamnya ini, men. Jadi ini kelihatan banget. Nah, ini untuk bola-bola bearingnya kelihatan banget. Jadi kita akan gampang banget untuk ngecek kondisinya ketimbang jika kita menggunakan ball bearing dengan tipe tertutup kayak gini. Nah, cuman kelemahannya untuk ball bearing dengan tipe terbuka kayak gini adalah kalau ada air masuk, dia akan bagian bola-bolanya itu akan langsung terkena dengan air, men. Nah, jadi untuk perawatannya itu mesti ekstra banget ketimbang model kayak gini. Jadi kalau model yang tertutup kayak gini, kalau ada air cuma sekedar air kecil masuk sini, maksud saya itu dikit, airnya dikit masuk ke sini, men, kena di bagian sini, dia nggak akan langsung mengenai bagian bola bearingnya, men. Dan kita punya kesempatan untuk untuk merawatnya, men. Misalnya mere-oilnya, mencucinya lagi dengan alkohol dan sebagainya macam. Dan jika kita menggunakan ball bearing dengan tipe kayak gini, kita harus intensif banget ya. Jika ada air masuk itu udah harus wajib itu dalam hitungan jam mungkin kita udah mesti bongkar dan untuk melakukan perawatan pada bagian ball bearingnya ini. Dan juga ada beberapa kasus yang saya temukan dengan tipe ball bearing terbuka kayak gini, kalau dia terkena beban yang lumayan besar, men, itu untuk feel putarannya itu akan berasa kasar, bukan berasa kasar, feel putarannya itu akan mengeluarkan suara, men, dari ball bearingnya ini. Itu yang saya temukan beberapa. Dan juga akan ada feel girth yang berasa kalau seandainya terkena beban. Tapi enggak semua ball bearing, men, ya. Mungkin ball bearing dengan di kelas low end mungkin akan begitu, karena untuk ball bearing untuk high end pun ada yang mengeluarkan tipe kayak gini, men, dengan tujuan tertentu. Tapi di sini kita hanya berbicara untuk ball bearing di kelas low end-nya, men. Nah, kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, yang pertama itu ada pada bagian pin untuk drag systemnya. Di bagian key washer, dishwasher ini udah aman banget, men. Kemudian selain daripada itu pada bagian main shaft ini masih lengket. Lanjut seluruh ball bearing, kemudian pada bagian one way clutch masih bereaksi keras. Ini wajar banget sih. Kemudian ini washer pada bagian pinion gear masih bereaksi keras. Kemudian clicker aman. Nah, ini washer pada bagian spool bereaksi keras. Ini washer pada bagian cover one way bereaksi keras juga. Untuk skrupnya akan saya coba, men, di sini. Apakah dia bereaksi keras? Iya, untuk skrupnya pada bagian one way system ini masih bereaksi keras, men. Pada bagian body ini udah menggunakan stainless steel, bereaksi lemah. Kemudian untuk as handle, nah ini as handle-nya masih bereaksi keras, men. Kemudian ini skrup pada bagian pengunci main shaft ke slider masih bereaksi keras. Lanjut lagi untuk rotor nut, pengunci rotor nut masih bereaksi keras. Skrup ini aman. Nah, di bagian per dalam sini, men, di bagian dalam clicker tutup spoolnya ini juga masih bereaksi keras, men. Dan
Selain daripada itu, udah saya tidak temukan lagi. Jadi untuk part-part yang bereaksi keras di sini masih termasuk cukup banyak 50-50 lah momennya, enggak mendominasi banget, dia 50-50 sama kayak si Egimon kemarin 50-50 juga momen. Ada beberapa part, yang penting itu di bagian part-part yang gampang terkena air seperti di bagian drag systemnya ini dia udah menggunakan stainless steel. Itu udah oke banget, dan untuk selebihnya daripada itu semuanya sih masih masuk ke kelas standar lah, standar di range harga 300 ribuan lah men. Dan untuk si Kari ini sih, kalau kemarin saya dapat infonya untuk spare part yang disediakan pada reel mereka ini memang masih belum ada men. Tapi dari si Kari udah mengupayakan untuk pengadaan spare part nantinya. Jadi kita harap dalam waktu dekat untuk spare part si Kari ini akan udah ada dijual di pasaran men. Ya mungkin targetnya di tahun inilah ya men ya. Semoga bisa tercapai lah. Seandainya kalau untuk spare part udah lengkap, berarti akan ada satu lagi brand yang akan mulai bisa jadi masuk di kelas rekomendasi buat kita semua untuk digunakan, karena dari masalah after sale itu bisa dipertanggungjawabkan, otomatis pastinya akan memberikan nilai plus tambahan lah untuk brand ini men. Dan kemudian ada satu lagi tips buat teman-teman semua yang akan saya sampaikan di sini, yaitu dalam pemasangan grease untuk reel ini. Sepertinya untuk grease biru itu nggak begitu cocok men, karena untuk grease biru itu kan dia karakternya kental. Jadi pada saat diisi ke sini dia lebih melumasi. Jadi untuk kerjanya itu akan lebih berat karena dia kental men. Dan kemarin waktu si Egimon saya kasih pakai grease biru itu, hasilnya malah bukan jadi smooth, dia makin kasar men. Jadi hari ini saya akan gunakan precision grease dari Daido. Kita akan gunakan grease putih aja untuk meminimalisir terjadinya kasar pada waktu kita meretrieve crank feel-nya, maksudnya crank feel-nya kasar men. Jadi kita pakai grease putih aja. Oke men. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk video pembongkaran hari ini secara review studio. Untuk reel ini masuknya sih udah di kelas standar lah ya, di range 300-an. Itu enggak ketinggalan amat dan juga enggak oke amat, itu di tengah-tengah lah, standar aja men. Paling untuk nilai plusnya di sini ada beberapa lah, yang dari ini bagian keywasher, dishwasher udah stainless steel, dan juga kita mendapatkan 2 buah cadangan spool, dan yang lain itu dan bagian rotor bagian ini body juga dia udah kaku, body dan rotor udah kaku. Selain daripada itu ya masuk di kelas standar lah men. Oke men. Jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.